video kali ini kita akan melihat pembahasan soal untuk ujian ya. Untuk ujian, jadi soalnya sudah Anda pegang, sekarang kita langsung masuk aja. Jadi ini adalah soal yang pertama. Diminta buatlah rangkaian pneumatik untuk siklus pertama tersebut. Jadi siklusnya ini. Silinder M bergerak ekstensi sehingga rangka terdorong ya ke bagian tengah area perakitan. Ketika silinder M berekstensi maksimal, kemudian silinder L berekstensi juga. Nah, jadi M berekstensi, kemudian disusul dengan L, kemudian disusul lagi J, K, I, N, dan M. Jadi M, L, J, K, I, N, M. Nah, sekarang diminta gerakan siklus silindernya. Jadi ini ada lanjutannya seperti yang di soal. Oke, kita langsung aja. Ini penyelesaiannya. Yang pertama, M, L, J, K, I, N. Ya, ini untuk gerak ekstensi, kemudian gerak retraksinya M minus. Nah, Anda perhatikan di sini ketika N dia maju ya, ketika dia berekstensi, maka M melakukan retraksi. Artinya M memendek. Jadi N memanjang, M memendek. Oke. Ketika N ini sudah mencapai titik maksimal, perpanjangan maksimal, kemudian silinder N ini ya, ini akan memicu saklar ya, sehingga menggerakkan silinder M untuk memendek. Saklar apa yang dipicu oleh silinder N ini? Kita lihat di sini, saklar N1. Nah, sehingga kita diharuskan membuat diagram kerja switch-nya untuk menentukan pergerakan ini. Nah, Anda lihat di sini, M plus ya, M plus, M kan maju. Nah, di label dari simulasinya kita menggunakan M1 kodenya. Maka M plus ini M1, ya. M1 akan menggerakkan apa? Menggerakkan L. Ke arah mana? Ke arah ekstensi. Di M1 connect ke L positif. Gitu. Connect ke L positif. Artinya ini silinder L. Sehingga dia akan terpicu untuk memanjang atau berekstensi. Ketika L dia memanjang, ketika sampai maksimal, dia akan menyentuh switch L1. L1 akan memicu apa? Memicu, Anda lihat di sini, J. Nah, maka tulis di sini J. Kemudian J, ketika sampai ke titik maksimumnya, perpanjangan maksimum, dia akan menyentuh J1. Ya, label J1. Maka J1 ini Anda lihat, selanjutnya apa? Ternyata K. Ya udah, berarti J1 digunakan untuk menggerakkan K ekstensi. Begitulah seterusnya ya. Begitu seterusnya. Sehingga kita memperoleh di titik ini nanti ya. Ternyata N0. Ini N0 kan N memendek ya. N memendek berarti kan N0. N0 ini kita geser ke depan. Jadi N0 akan memicu M untuk bergerak maju. Oke. Nah, kemudian kita tarik garis. Di sini push button yang akan memicu N0. Jadi N0 ini akan dipicu oleh push button. Kita pakai push buttonnya katup DCV 3/2. Ya. Katup DCV 3/2 normally close. Untuk push buttonnya. Untuk rangkaiannya bisa Anda lihat seperti ini. Tuh. Ini DCV 3/2 normally close, connect ke N0. Nih. Connect ke N0. Ya. Tuh. Oke. Kalau begitu kita langsung lihat saja di fluid sim. Oke, jadi ini yang untuk kasus pertama. Untuk kasus pertama. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau Anda lihat. Nah, di sini sudah saya masukkan tadi. Ya. Ini switch-switchnya. K1, M0, L1, K0 gitu. Kita lihat. Nih. N0 akan memicu M untuk bergerak ekstensi. Oke. Mana M? Ini dipicu oleh N0. Di sini ya letaknya. Kalau ini aktif, maka udara akan mengalir ke sisi
sebelah kiri dari silinder M. Artinya apa? Dia akan mengalir, mengisi, sehingga membuat silinder M ini bergerak maju atau memanjang atau ekstensi. Nah, memanjangnya silinder M akan memicu switch M1 untuk aktif. Switch M1 itu mana? Ternyata switch M1 di sini. M1 digunakan untuk menggerakkan L secara ekstensi. Kita lihat di diagramnya tadi. M1 digunakan untuk memicu L untuk berekstensi kan di sini. Ketika L ini berekstensi ya, itu akan menyentuh L1. Lihat. L1. L1 digunakan untuk apa? L1 digunakan untuk memicu J. Nah, di sini L1 kalau ini aktif, maka silinder J ini akan bergerak memanjang. Nah, begitu pula seterusnya, J1 nanti aktif. J1 digunakan untuk apa? Ternyata untuk K, gitu ya, untuk silinder K, untuk memicu silinder K. Ini J1. J1 aktif, maka silinder K akan memanjang. Kalau silinder K memanjang, akan memicu K1. K1 digunakan untuk apa? K1 digunakan untuk I di sini. Ya, digunakan untuk mengontrol silinder I supaya dia memanjang K1. Nah, kalau dia aktif, ya, K1 ini aktif, maka silinder I akan bergerak ekstensi. Kalau I bergerak ekstensi, apa yang terjadi selanjutnya? Akan memicu switch I1 untuk aktif. Ya. I1 itu ada di mana? I1 ada di sini ternyata. I1 digunakan untuk memicu silinder N untuk bergerak ekstensi, ya, atau memanjang. Nah, maka siklusnya MLJKIN. Tuh gerakannya. Sekarang kita simulasikan, kita lihat. Sini bisa aktifkan M, L, J, K, I, N. Tuh. Ya. Begitu pula gerakan menurunnya MLJKI, N. Nah, ini bisa bergerak secara simultan terus-menerus karena apa? Karena saya menggunakan push button yang dengan fitur latch atau pengunci di sini. Kalau saya pakai fitur yang biasa, yang ini, maka dia akan satu kali siklus. Ini akan satu kali siklus, kemudian dia akan berhenti. Oke. JKIN. Udah, selesai. Kalau saya ganti pakai latch, dia akan bisa berulang. Ini, jadi mengunci dia. Jadi seperti itu. Itu penjelasan untuk soal nomor 1. Kemudian untuk yang soal nomor 2, ini. Nah, jadi ini adalah rincian gerakannya. Ya, di soal sudah ada. Maka kita bisa peroleh gerakan dari silindernya. A positif, B positif, G positif, H positif, C positif, D positif, E positif, F positif. Nah, kemudian F positif ini akan memicu B untuk memendek. Nah, jadi ini peralihan ya, peralihan dari gerakan ekstensi ke retraksi. F plus, B min, A min, E min, C min, G, H, D, F negatif ya. Oke, jadi seperti ini susunannya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, caranya sama, metode cascade, dan mengidentifikasi gerakan A positif, maka memicu A1, B positif, memicu switch B1, switch B1 aktif akan memicu silinder G untuk bergerak ekstensi. Karena G ekstensi, setelah mencapai titik maksimal akan memicu switch G1. Nah, switch G1 ini digunakan untuk mengendalikan silinder H. Untuk bergerak kemana? Bergerak secara ekstensi. Silinder H, ya, ketika dia berekstensi maksimal, dia akan menyentuh H1. Nah, H1 itu akan digunakan untuk menggerakkan apa? Menggerakkan silinder C. Bergerak kemana? Bergerak ekstensi. Ya, begitu seterusnya. Kemudian di sini push buttonnya connect ke F0. Ya, connect ke F0. Sehingga rangkaiannya akan seperti ini. Nah, jadi tadi ini air service unitnya, ini saya pakai yang seperti ini sama aja dengan yang sebelumnya ya.
Tidak ada bedanya, cuma simbol aja di sini lebih detail komponen-komponennya, ada air dryer dan lain sebagainya. Nah, di sini Anda perhatikan posisinya demikian rupa. Jadi susunannya ya Anda bisa pakai urut juga nggak apa-apa, misalkan sudah Anda urutkan ya, misalkan di sini A, B, terus G, H, C, itu nggak apa-apa ya, supaya kelihatan. Nah, ini sengaja saya buat urut secara alfabet ya. Jadi tidak urut secara perakitan tableau supaya apa? Supaya terlihat gitu ya secara signifikan mana gerakannya yang lebih dulu, mana gerakannya yang ditunda gitu. Jadi sesuai dengan perakitan tahap 2 ini. Jadi di sini saya buat silinder A, B, C, D, E, F, G, H ya, lurus urut. Kemudian nanti gerakannya akan tidak urut gitu. Akan sesuai dengan metode cascade yang kita buat, sesuai dengan urutan silindernya dan diagram switch-nya. Oke ya. Nah, di sini saya buat di sini beda-beda ketinggiannya karena apa? Karena supaya menghemat tempat. Ya, jadi diagramnya supaya hemat gitu ya tempatnya. Jadi supaya rapat. Ini saya buat seperti ini. Jadi tidak usah bingung. Jadi ini valve 5/2, yang ini 3/2 ya. Di sini normally close, di sini normally open, di sini normally open, seperti itu. Di sini Anda lihat kalau dia connect udah, ini kan nggak connect, ini normally close. Dia harus dipicu supaya dia jadi open. Kalau dia jadi normally open, udara bisa mengalir. Kalau dia semulanya normally open, kalau dia diaktifkan, dia akan menjadi normally close. Artinya apa? Udara tidak bisa mengalir di sini. Jadi seperti itu penjelasannya. Di sini ada label. Nah, ini label A0, ini A1, B0, B1, C0, C1, D0, D1. Seperti itu. Nah, di sini nanti akan kita koneksikan ke switch-nya masing-masing untuk setiap label. Nah, untuk simulasinya kita akan lihat. Oke, kita ke sini. Ini adalah untuk perakitan tahap 2 atau untuk persoalan nomor 2. Oke, kalau kita play. Nah, kita ingat tadi push button-nya ada di mana? Push button-nya ada di seri A ya, silinder A di sini. Set kita identifikasi, oh ternyata di sini. Oke. F0 ya, dipicu oleh push button. Ya, kalau push button-nya ini aktif, maka udara akan mengalir ke F0. Nah, sehingga silinder A akan berekstensi. Seperti itu. Nanti F0 ini akan dipicu oleh apa? Dipicu oleh silinder F ketika silinder F bergerak retraksi. Oke. Sekarang kita lihat. Saya coba aktifkan di sini. A, B, G, H, C, D, E, F. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, yang perlu Anda ketahui juga bahwasanya kalau di sirkuit hidrolik ya, walaupun susunan dari soalnya itu seperti ini ya, gambarnya itu seperti ini, posisi silindernya ada di atas bawah seperti ini. Jadi Anda tidak perlu memposisikan silindernya juga terbalik-balik, tidak perlu. Yang penting alur dari rangkaiannya itu jelas. Itu. Maksudnya jelas seperti apa? Jadi seperti ini. Kalau jelas itu kita bisa mengidentifikasi mana katupnya, mana silindernya gitu. Jadi walaupun susunannya lurus seperti ini, ya tidak tersusun secara apa namanya sesuai dengan kondisi realnya dipasangnya kelak ya. Tapi yang jelas alur dari saluran-saluran ya atau liningnya dan juga penempatan pipanya itu harus tepat dan juga penempatan switchnya ini harus sesuai seperti itu. Itu sudah cukup digunakan untuk oleh teknisi untuk melakukan lining pada sistem realnya nanti. Oke ya. Jadi demikian penjelasan untuk penyelesaian soalnya. Semoga bermanfaat dan jangan putus semangat, selalu belajar. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penjelasan. Saya akhiri video kali ini untuk rangkaian pembelajaran pneumatik hidrolik dan praktikum. Dan jangan lupa untuk terus simak channel ini, akan banyak video-video berikutnya, pengembangan dari ilmu hidrolik dan pneumatik. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.